Kelompok 4. Penetapan tekstur tanah di laboratorium. Pada praktikum kali ini kita akan membahas 3 hal mengenai tekstur tanah. Yang pertama, kita akan melakukan praktek mengenai pemipetan untuk mengambil fraksi lempung dari fraksi debu. Yang kedua, kita akan melakukan analisa besar butir. Yang ketiga, kita akan melakukan perhitungan NPD atau nilai perbandingan disperse. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini antara lain: 1. Timbangan analitik yang digunakan untuk mengukur berat tanah. 2. Gelas arloji digunakan sebagai wadah saat menimbang tanah. 3. Cawan penguap digunakan sebagai wadah saat pengeringan. 4. Tabung gojok berukuran 1000 ml sebagai wadah pemisahan partikel lempung. 5. Pengenas air untuk memanaskan larutan tanah dengan suhu konstan. 6. Gelas beker berukuran 1 liter untuk mengendapkan larutan tanah. 7. Yang terdiri dari H2O2 30%, HCl1N, dan Na4P2O7. 10. Gelas ukur untuk penakar reagen. 11. Corong. 12. pH stick untuk mengecek pH tanah. 13. Pengaduk untuk mencampurkan larutan tanah. 14. Oven untuk mengeringkan tanah. 15. Penjepit untuk mengambil cawan dari oven. 16. Esikator digunakan untuk pendinginan sampel hingga suhu kamar. 17. Saringan 50 mikron untuk menyaring partikel pasir. 18. Seperangkat alat pipetisasi. Dan 19. Contoh tanah lolos saring 2 mm. Selanjutnya adalah langkah kerja penetapan tekstur tanah di laboratorium. Langkah awal dalam menentukan tekstur tanah yaitu tanah lolos saring 2 mm sebanyak 10 gram ditaruh dalam gelas arloji. kemudian masukkan ke dalam gelas beker. Tambahkan air sebanyak 200 ml agar menjadi larutan. Masukkan reagen H2O2 30% sebanyak 15 ml. Kemudian aduk hingga tercampur. Taruh gelas beker di penanggas air dan biarkan hingga mengendap. Setelah larutan mengendap, hidupkan api penanggas. Tunggu hingga mendidih. Saat telah mendidih, tambahkan lagi H2O2 30% sebanyak 15 ml dan aduk larutan. Diamkan 15 menit. Ulangi langkah menambahkan H2O2 30% sebanyak 3 kali. Dan tambahkan HCl sebanyak 25 ml. Matikan api dan angkat sampel dari penanggas. Pastikan sampel sudah dingin. Setelah sampel tanah dingin, tambahkan air hingga 1000 ml. Biarkan sampel mengendap dan diamkan hingga bening. Setelah itu, buang air hingga suspensi tertinggal. Buang pada bagian yang bening. Pastikan suspensi tidak ikut keluar. Kemudian tambahkan air hingga 1000 ml. Lakukan langkah ini hingga pH tanah menjadi netral. Cek pH tanah netral di mana pH sama dengan 7 dengan menggunakan pH stick. Sebelumnya kita timbang cawan kosong yang digunakan sebagai wadah partikel. Langkah selanjutnya, kita saring larutan dengan saringan 50 mikron. Tanah yang tersisa di saringan kemudian disemprot hingga menyisakan pasir. Pasir tersebut ditaruh di cawan penguap. Partikel yang lolos saring dengan saringan 50 mikron merupakan partikel lempung dan debu. Partikel ini ditaruh pada gelas beker dan ditambahkan peptisator N4P2O7 sebanyak 25 ml. Masukkan pada tabung gojok dan tambahkan air hingga 1000 ml.
Kemudian gojok hingga tercampur. Ambil sampel larutan sebanyak 25 ml dengan menggunakan pipet pada setengah tinggi tabung. Hal tersebut untuk mendapatkan sampel tanah yang tersuspensi. Hal ini dilakukan sesaat setelah larutan digojok. Usahakan tidak lebih dari 4 menit. Kemudian taruh pada cawan penguap. Sisa larutan pada tabungan sedimentasi digojok kembali. Diamkan selama 41 menit. Kemudian ambil sampel larutan sebanyak 25 ml. Sampel yang diambil yaitu bagian atas 1 cm dari permukaan larutan. Kemudian taruh cawan pada cawan penguap. Masukkan ketiga cawan yang telah terisi partikel tanah dalam oven hingga kering. Setelah seluruh sampel selesai dikeringkan menggunakan oven, kemudian masukkan dalam eksikator agar dingin hingga suhu kamar. Setelah itu, timbang setiap cawan dan catat hasilnya. Berikut ini merupakan contoh hasil pemisahan partikel pasir, debu, dan lempung. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan besar butir atau tekstur. Pertama, kita akan mencari partikel pasir atau P dengan cara berat cawan pasir dikurang berat cawan. Lalu, partikel lempung atau L diketahui melalui berat cawan ditambah lempung dikurang berat cawan dikali 1000 dibagi 25. Lalu partikel debu ditambah lempung atau DL sama dengan berat cawan debu dan lempung dikurang berat cawan dikali 1000 dibagi 25. Lalu untuk mencari partikel debu diketahui melalui berat debu ditambah lempung dikurang berat lempung. Di hasil tersebut kita dapat mengetahui persentase dari pasir, lempung, dan debu. Yang pertama, persentase pasir diketahui sama dengan P dibagi P ditambah L ditambah D dikali 100%. Yang kedua, untuk mengetahui persentase lempung sama dengan L dibagi P ditambah L ditambah D sama dikali 100%. Yang ketiga, partikel debu sama dengan D dibagi P ditambah L ditambah D dikali 100%. Yang terakhir kita akan melakukan perhitungan NPD atau nilai perbandingan disperse. Yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu berat debu plus lempung aktual yang didapatkan dari rumus C min B dibagi 100A dibagi 100 plus KA dikali 1000 dibagi 25, di mana C adalah berat cawan debu lempung, B adalah berat cawan kosong, dan A adalah berat tanah. KA adalah kadar air tanah 2 mm dan 25 ml adalah volume pemipetan. Pada perhitungan berat debu lempung aktual ini, nilai B dan C didapatkan dari serangkaian analisis tekstur tanpa adanya proses destruksi. Selanjutnya kita akan mencari nilai debu lempung total yang sudah didapatkan dari hasil analisis tekstur. Sehingga dapat diketahui nilai NPD melalui rumus debu lempung aktual dibagi debu lempung total dikalikan 100%. Sekian mengenai video penetapan tekstur tanah di laboratorium dari kelompok 4. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.